untuk timnya diperkuat oleh satu nama yang ada di samping saya, PSS Fans. Kalau begitu langsung saja PSS Fans, saya Jus Purba. Happy banget karena bisa berkesempatan untuk membuat podcast ini di PSS Podcast. Karena di samping saya sudah ada Kakak Ricky Cawar. Apa kabar Kakak? Saya kalau di keluarga saya anak pertama dari 7 bersaudara. 7 bersaudara? 7 bersaudara, saya anak pertama. Banyak sekali yang cinta dengan Persipura begitu. Pakai jersinya saya sudah hati senang sekali gitu. Yang paling dekat Tots ya, kayaknya bahan candaan kita tuh Kakak Marco dia. Iya. Jadi kalau saya dan Tot kalau sudah lihat Kakak Marco tuh sudah tertawa ya. Kemarin belum nyetak gol berarti belum telepon mama. Iya. Sebelumnya tuh kan memang jaringan di Merauke lagi gangguan waktu itu. Makanya saya tidak telepon orang tua, aduh. Ini sebentar saya mainnya gimana gitu. Waktu memang rumah saya tuh 2 kamar saja. Tapi mama saya tuh bilang ini kamarnya satu untuk kamu saja gitu. Terus satunya nih bapak dan mama, terus adik-adik saya tuh tidur di ruang tamu gitu aja. Saya janji lah setelah pon dapat uang pasti saya belikan mama rumah. Akhirnya sudah bisa terselesaikan lah gitu. Bisa kasih orang tua rumah. Itu keyakinan dari Kakak Ricky. Ya. Dan sekarang Kakak Ricky sudah bisa untuk memberikan itu ke... Ya. Dia berasal dari Merauke dan masih hangat di ingatan saya, PSS Fans, ketika saya melihat aksinya dia di tim PON Papua. Dan dia pun juga menjadi salah satu pemain yang berjasa untuk membawa tim PON Papua juara pada saat itu. 11 gol dia cetak. Dan setelah memperkuat tim PON Papua, namanya diperbincangkan. Banyak sekali tim-tim Liga 1 yang memburu dia untuk timnya diperkuat oleh satu nama yang ada di samping saya, PSS Fans. Kalau begitu langsung saja PSS Fans, saya Jus Purba. Happy banget karena bisa berkesempatan untuk membuat podcast ini di PSS Podcast. Karena di samping saya sudah ada Kakak Ricky Cawar. Apa kabar Kakak? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa, seneng banget loh. Saya bisa ketemu dengan Kakak Ricky di sini. Dan seperti tadi yang saya awali di prolog awal bahwa masih ingat banget pada saat itu melihat Kakak Ricky membela tim PON Papua dan ada 11 gol di sana. Menjadi salah satu pencapaian yang mungkin saya bisa bilang untuk Kakak Ricky dan juga kawan-kawan yang ada di tim PON Papua itu adalah sebuah mimpi yang punya harga besar. Ya pada akhirnya juga Kakak Ricky namanya diperbincangkan pada saat itu. Saya masih ingat betul. Apalagi 11 gol ya ketika itu. Tapi sebelum bercerita seputar karir Kakak Ricky Cawar ini, mungkin diawali untuk saat ini, pertanyaan pembukanya adalah Kakak Ricky kenal bola itu dari kapan Kak? Sejak kapan? Ya, kalau kenal bola memang sebelumnya saya perkenalkan asal saya dari kota Merauke di Papua Selatan. Kalau bicara tentang bagaimana saya kenal bola tuh dari SD. Umur 11 tahun saya sudah mulai belajar tentang sepak bola, belajar sepak bola yang benar. Teknik dasar sepak bola yang saya belajar. Terus ya setelah itu saya latihan terus sampai 2017 saya dikasih kesempatan untuk perkuat tim Persib Merauke di Liga 3. Liga 3 zona Papua waktu itu. Di sana ikut Liga 3 selesai 2017 itu selesai. Terus itu masuk 2018. 2018 saya pindah, saya dipanggil oleh Kakak Edu waktu itu pelatih Persib Mimika. Kakak Edu panggil saya untuk ikut membela ini tim Persib Mimika. Ya, pada saat itu kami juara Liga 3 zona Papua, tapi kami tidak lolos ke putaran nasional. Tidak lolos. Terus setelah itu saya pulang lagi ke Merauke, saya latihan. Pada tahun 2019 nama saya keluar untuk ikut seleksi tim PON Papua. Seleksi tim PON Papua. Seleksi sampai akhirnya nama saya tembus di 34 pemain yang dipilih. Setelah itu 2019 akhirnya itu tesnya tes panjang sampai 2021 ya. Kurang lebih 2022 ya PON-nya. Kurang lebih 2 tahun 4 bulan lah tesnya, tes PON. Akhirnya bisa tampil di PON, bisa mendapatkan gelar juara, terus sekaligus plus dapat top skor.
akhirnya sekarang bisa bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia. Iya, luar biasa. Iya. Dan saat ini ada di PSS Sleman. Ya, kurang lebihnya gitu. Kakak Riki, Iya. saya jadi penasaran sih sebetulnya, pengen untuk tahu, dan mungkin juga banyak yang ingin mengenal Kakak Riki juga gitu ya. Kakak Riki itu pribadi yang seperti apa sih sebetulnya kalau untuk di kalangan keluarga deh, keluarga inti gitu? Kalau di keluarga maksudnya kalau di keluarga saya anak pertama dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saya anak pertama. Adik-adik di bawah saya tuh ada yang sudah jadi polisi 2 orang, terus yang lainnya masih sekolah, masih SMA ya. Itu sih kalau masalah latar belakang keluarga saya. Ya. Iya. Termasuk ini nggak sih sebetulnya kakak Riki ini pendiam kah, atau memang karena kan anak pertama kan pasti juga apa ya, mungkin juga aku bisa katakan ada tanggung jawab juga buat adik-adiknya begitu. Tapi kalau untuk Kakak Riki ya kurang lebihnya gitu lah. Maksudnya saya lebih pendiam, tidak terlalu. Iya. Makanya saya rasa bertanggung jawab tuh ada sekali untuk adik-adik saya gitu. Dan itu sangat besar tentunya ya kalau kita bicara untuk tanggung jawab, apalagi juga tanggung jawab ya memang sangat besar. apalagi mempertanggungjawabkan mimpi yang kita punya, itu kan juga salah satu hal yang mahal. Dan tentunya untuk saat ini dengan apa yang sudah berjalan, apa yang sudah Tuhan kasih lah untuk kakak pun juga sangat-sangat besar artinya ya untuk keluarga begitu. Dan kita bicara ketika Kakak Riki dulu mengenal sepak bola, tadi sudah disampaikan juga ya, PSS Sleman dari 11 tahun. Dan juga ada mantan pemain bola juga yang pada saat itu mengajarkan ya. Kalau boleh tahu siapa, Kak? Oh, Kakak Yesaya Desnam. Kakak Yesaya Desnam. Kakak juga kan pasti sudah ada yang tahu mungkin, pemain profesional, pemain Persiwa, terus juga pernah di timnas juga. Iya. Dan apa yang pada saat itu aku penasaran jadinya juga, apa yang pada saat itu mungkin yang diajarkan oleh Kakak Yesaya Desnam, atau mungkin juga kiat-kiatnya untuk bisa menjadi sepak bola itu seperti apa? Ya, maksudnya kalau saya sendiri bicara, kalau di Merauke itu memang jarang sekali ada untuk macam talent scouting gitu, atau mungkin ada pelatih dari luar yang mau datang mau bangun sepak bola di Merauke, itu memang jarang. Tapi kebetulan maksudnya pada saat itu Kakak Yesaya Desnam itu memang cuma satu-satunya pemain profesional yang masih ada di Liga Indonesia waktu itu. Dan akhirnya juga memang kita tinggal juga di satu kompleks yang sama. Terus kita juga sama satu suku. Akhirnya sudah daripada dia kumpul kita lah adik-adiknya di kompleks itu, akhirnya dia kasih apa pengalaman yang dia punya, terus dia ajarkan kita cara bermain bola yang benar. Ya, teknik dasar bermain sepak bola seperti ini. Makanya kita juga adik-adiknya maksudnya kita waktu itu pemainnya juga ini tim di Merauke tidak seperti kita gitu. Kita punya kakak nih pemain liga, pasti punya pengalaman lah. Apalagi sudah pernah di timnas. Jadi makanya itu membuat kita semua pemain termotivasi gitu untuk berlatih lebih baik. Berarti dengan adanya Kakak Yesaya Desnam pada saat itu memang menjadi salah satu motivasi untuk Kakak Riki dan juga mungkin kawan-kawan lainnya gitu ya. Jadi memang saya sih dari kecil memang suka nonton bola lah gitu, nonton Liga 1 tuh, tapi saya bilang bagaimana caranya saya ke sana gitu. Itu maksudnya jadi mimpi gitu. Jadi mimpi, tapi ada Kakak Yesaya Desnam bilang, oh mimpi ini nyata gitu. Kakak saya juga bisa. Kakak saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Wow. Berarti emang dari belia, saya bisa bilang seperti itu ya. Kakak Riki pun juga hobi nonton bola, ingin menjadi pemain bola, tapi pada saat itu ya, di tahun tersebut mungkin ada kebingungan. Gimana caranya untuk bisa ada di situ. Tapi dengan adanya akses, aku bisa bilang seperti itu ya, Kakak Riki ya. Ada akses dari Kakak Yesaya Desnam yang memberikan pengalaman, mengajarkan juga bermain sepak bola yang baik dan benar seperti apa. Dari situ lebih ada motivasi yang besar ya, Kakak Riki. Dan bicara untuk di Merauke saat ini, apakah memang dengan adanya Kakak Riki atau mungkin juga ada pemain-pemain lainnya juga gitu yang sukses, aku bisa bilang juga sudah membawa harum nama daerah. Nah, kalau seandainya aku boleh tahu nih Kakak Riki ya, kalau misalkan kita bicara Merauke yang saat ini gitu, dengan ada
beberapa nama termasuk juga Kakak Riki yang menjadi pemain profesional gitu ya. Tapi pasti juga ada perkembangan yang terjadi di sana. Tapi untuk saat ini sepak bola di kampung halamannya Kakak Riki bagaimana? Oh iya, kalau sepak bola di sana mungkin sekarang sudah agak lebih baik saya lihat, karena sebelumnya kan Merauke kan masih provinsi Papua sama-sama dengan Jayapura ya. Tapi sekarang sudah provinsi sendiri lah, sudah Papua Selatan ya. Saya lihat sudah di belakangan ini juga sudah banyak pertandingan, sudah banyak juga pemindahan ya. Kayaknya juga saya lihat adik-adik juga di sana juga sudah mulai semangat untuk berlatih sepak bola ya. Ya, saya harap juga dengan kehadiran saya di sini di dunia profesional ya bisa memotivasi adik-adik di sana, bisa mengikuti lah gitu. Ya. Jadi bisa nantinya mungkin ada waktu ketika kakak Riki pulang ke Merauke gitu ya. Ada klinik yang di situ yang dimana memang kakak Riki bisa berbagi pengalaman dan mungkin ya kedepannya bisa tambah banyak lagi ya. Iya, amin. Kakak Riki, anak-anak muda yang ada di kampung halaman kakak Riki yang bisa untuk mengenal sepak bola dengan adanya SSB baru. Mungkin kakak Riki yang bikin SSB-nya nanti. Amin. Tapi bicara letak dari Merauke kan ini perbatasan dengan Papua Nugini ya. Tapi kalau mungkin bisa sedikit aja deh kakak Riki menceritakan di sana kondisi, kalau kita bicara untuk keindahan pastinya indah. Ya. Tapi kalau seandainya untuk dari kondisi seperti apa sih Kak di sana? Penasaran juga aku pingin ke sana gitu suatu saat. Bagaimana ya? Kalau saya jelaskan mungkin agak susah sih. Ya, Merauke memang indah sih kalau kita lihat, maksudnya tempatnya juga luas. Merauke kan salah satu kabupaten terluas di Papua. Terus kalau perbatasan memang perbatasan dengan PNG. Kalau saya jelaskan lewat sini kayaknya susah sih. Tapi semuanya baik lah di sana ya. Semuanya baik ya. Oke, dan kita lanjut lagi deh kalau begitu untuk ngomongin soal, kita bicara tentang karir kakak Riki setelah dari tim PON Papua kemudian ke Persipura Jayapura. Aku juga bisa bilang kalau seandainya untuk Persipura ini kan menjadi salah satu tim yang memang diidolakan lah gitu. Saya pun juga mengidolakan Persipura pada saat itu kan memang karena memang Persipura ini salah satu klub yang bisa untuk yang pertama tembus AFC gitu kan. Banyak pemain-pemain atau bibit-bibit yang luar biasa dari Papua yang ada di sana. Dan ketika itu kakak Riki masuk ke Persipura di paruh musim kedua. Awalnya seperti apa Kak? Proses ketika kakak Riki masuk ke Persipura? Oh iya. Saya kembali setelah dari PON ya. Setelah dari PON, terus akhirnya Persipura tawar. Terus saya bilang tunggu saya pulang dulu ke Merauke karena waktu itu kan tesnya panjang, 2 tahun 4 bulan itu panjang sekali. Makanya saya pulang ke Merauke, saya lebih memilih untuk pulang ke Merauke, tinggal bersama keluarga. Terus akhirnya pas waktu itu, kalau tidak salah Persipura lawan Persib lah. Terus waktu itu Persipura main, sudah setelah itu, saya macam ada tergerak hati, sudah saya langsung hubungi manajernya gitu, langsung yang kontak saya waktu itu. Saya hubungi, sudah akhirnya oh ya baiklah Cawar, makasih kabar baiknya kami terima, langsung akhirnya diproses, saya gabung langsung pada waktu itu masih putaran pertama saya sudah gabung di Persipura, tapi ikut latihan terus ikut tim saya gitu. Waktu itu gabungnya di Jogja waktu itu. Oke. Dan waktu itu kan juga sistem bubble ya? Iya, sistem bubble. Di saat memang kita lagi transisi pandemi COVID-19, tapi bagaimana perasaan kakak Riki ketika berseragam Persipura pada saat itu, walaupun memang kondisinya tidak mudah ya? Ya memang kebanyakan cita-cita dari semua anak Papua pasti memang di Persipura. Itu sudah jadi kebanggaan lah, jadi banyak sekali yang cinta dengan Persipura begitu. Pakai jersinya saya sudah, maksudnya buat hati senang sekali gitu. Sebagai anak Papua ya begitu, macam merasa cinta sekali dengan tim itu. Memang setelah saya juara PON juga banyak juga masyarakat yang
bilang kamu harus gabung di ini, kamu harus gabung di Persipura, jangan gabung di tim lain gitu. Makanya sudah saya pikir sudah saya gabung di Persipura. Memang dari kebanggaan sekali untuk bisa main di tim Persipura. Ya, apalagi juga dengan tadi yang saya sebutkan tuh, Iya. Persipura punya nama yang cukup besar, Ya, nama besar. Ya. prestasinya juga ada, gitu. Disegani lah di Indonesia. Disegani juga di Indonesia. Cuman tadi juga saya sempat katakan bahwa situasi ketika Kakak Riki di Persipura kan juga tidak mudah ya pada saat itu ya. Yang dimana harus struggling, harus berupaya sampai dengan titik darah penghabisan lah, bisa seperti itu bilangnya, karena terlepas ketika memang pada saat itu Persipura tidak bisa untuk selamat dari zona merah, tapi tetap mau bagaimanapun dengan Persipura gagal bertahan di Liga 1 banyak yang menyayangkan, banyak yang jadi apa ya, Kakak Riki, aku juga ngerasain kayak Liga 1 tanpa Persipura hampa. Cuman mungkin situasi yang pada saat itu ada di akhir musim, masih ingat nggak Kakak Riki kondisinya bagaimana sih? Memang kalau bicara kondisi waktu itu kita semua pemain terpukul lah. Karena akhirnya tim sebesar Persipura akhirnya bisa kembali, bisa jatuh juga, gitu, bisa kembali ke Liga 2. Makanya kami semua ya cukup terpukul lah untuk di situasi itu. Kami juga banyak yang menangis pada saat itu. Tapi mau bagaimana lah, ya semua sudah terjadi lah. Tapi yang pasti kan ya semua pemain dari Persipura pada saat itu pun juga tentunya punya harapan yang besar agar Persipura bisa kembali lagi ke Liga 1, ke tempat yang memang dimana seharusnya Persipura berada. Oke, setelah dari Persipura kita bergeser dengan bagaimana Kakak Riki pun juga memang menjadi salah satu pemain yang apa ya, diburu lah gitu. Setelah dari Persipura kakak ke Persija Jakarta. Tim yang memang juga notabene besar, dengan basis supporter yang besar, prestasinya pun juga ada di sana di Persija Jakarta. Dan bagaimana itu Kak, di Persija kan pasti awal mula ketika Kakak Riki merantau, jauh dari keluarga, dari Merauke gitu, yang merantau ke Jakarta. Adaptasinya bagaimana Kakak Riki pada saat itu? Ya, kalau pertama saya gabung memang saya agak malu-malu ya, karena sebelumnya di Persipura kan kita Papuanya banyak, kita sama orang Papuanya banyak, jadi enak lah. Maksudnya kalau bahasa terus menyatunya tuh gampang gitu. Terus pas saya di Persija ya, ini beda kan, orang Papua juga cuma berapa, waktu itu cuma 4 orang ya kalau tidak salah di Persija. Makanya saya lebih memilih jadi pendiam dulu. Saya maksudnya mengamati dulu situasinya bagaimana di tim ini gitu. Saya mengamati, terus akhirnya mulai berani bicara akhirnya. Tapi enak sih, maksudnya di sana tuh ya semua pemain tidak ada yang apa gitu, maksudnya enak saja gitu. Adaptasinya juga enak sih gitu. Berarti proses beradaptasinya di sana pun juga tentunya memang membutuhkan waktu, tapi tidak terlampau sulit, karena pada akhirnya juga lingkungan yang membantu juga Kakak Riki untuk beradaptasi di sana dengan teman-teman yang ada di sana. Tapi ada proses yang berjalan pastinya di Persija Jakarta. Untuk prosesnya itu loh, Kak Riki, aku pengen tahu deh. Mungkin juga banyak mahasiswa yang mau tahu juga gitu loh, ketika memang Kakak Riki di sana, apalagi juga pelatih asing, baru juga di Indonesia gitu. Iya sih, kalau proses memang kalau di Persija, coach Persija Thomas Doll memang datang dari Eropa, terus dia bawa sepak bola yang maksudnya menurut saya memang sepak bola yang benar. Cuma ya prosesnya juga untuk dapat kepercayaan kan susah, kita harus bersaing di latihan. Tapi yang tadi saya sudah bilang sebelum ini, karena memang tidak masuk skema pelatih, akhirnya saya akhirnya ya angkat kaki di sana. Ya. Gitu. Jadi memang apa ya, kalau di sepak bola kan tentunya menjadi hal yang lumrah begitu, karena mau bagaimanapun juga
ada yang masuk SMA, ada yang mungkin Iya, masih belum, iya, iya. gitu kan. Ada yang harus nunggu dulu, Iya. ya kan kayak gitu ya. Tapi pada saat itu mungkin masih belum masuk dari skema Iya. pelatih yang ada di sana. Dan yang menarik nih Kak Riki adalah di saat Kak Riki menuju ke PSS karena Iya. jadi kita sempat bercerita toh, Iya. yang dimana Kak Riki ternyata memang bukan hanya PSS saja sebetulnya yang berminat nih, Iya. tertarik dengan Kak Riki gitu. Tapi kenapa Kak Riki pada situ pilih PSS Sleman? Iya. Jadi waktu itu depannya saya lagi di Merauke. Oh itu iya. Saya pas Sempat lagi- jeda itu, iya, Kak, ya? sempat jeda. Saya di Merauke. Kayaknya terus orang dari Persija kasih tahu ini Cawor, ini ada beberapa tim yang mau sama kamu. Saya juga sudah dapat telepon dari beberapa manajer gitu untuk gabung di beberapa tim. Terus saya lihat waktu itu, aduh, kalau tim ini terlampau jauh gitu dari rumah, terlalu jauh. Saya mesti naik pesawat berapa kali saya baru sampai di tim itu. Terus akhirnya sudah saya pikir bagaimana. Akhirnya saya bilang, oh, kan saya pernah dengar kalau Persija dengan Sleman kan ada ikatan apa gitu. Sudah makanya sudah saya bilang, sudah saya ke Sleman aja, saya bilang gitu. Saya ke Sleman, sudah akhirnya mereka bilang oke nanti untuk urusan apa administrasinya nanti kita urus gitu. Itu gampang, kalau ke Sleman gampang. Sudah akhirnya saya bilang oke sudah, saya deal ke Sleman aja, saya bilang gitu. Dan di PSS pun juga ada kawan-kawan toh, Iya, ya? iya. Ada Kakak Toat, Ada Tot ya. ada Kakak Marco. Marco. Tapi ada sempat komunikasi nggak dengan mereka sebelum Kak Riki masuk? Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali berarti? Iya. Tidak pernah komunikasi juga. Nanti saya sudah gabung baru mulai komunikasi lagi gitu ya. Dan akhirnya pada saat itu kita semuanya tahu PSS fansnya kalau memang Riki Cawor ini menjadi salah satu pemain yang baru di PSS paruh musim kedua. Iya. Jadi sebetulnya kita baru ketemu beberapa kali ya. Iya. Tidak ada salahnya juga kalau saya di PSS Podcast kali ini menyampaikan welcome untuk kakak Riki Cawor. Menyenangkan nggak di Sleman? Kakak Riki? Kalau bilang menyenangkan memang sangat menyenangkan sih karena saya di sini saya senang gitu dikasih kepercayaan, terus saya bisa berikan yang terbaik juga. Gitu. Senang sih kalau saya di Sleman sini. Ya. Dan kalau untuk dari performa ya kita bisa bilang seperti itu karena kan Kakak Riki sudah ada 2 gol di PSS. Congratulations Kakak Riki. Dan dengan adanya gol demi gol yang ada di PSS ini kan tentu saja membuat PSS fans ini pingin banget ya untuk mengenal lebih lanjut nih Kakak Riki seperti apa. Akhirnya juga dengan 2 gol tersebut saya yakin betul bisa untuk menambah kepercayaan diri juga untuk Kakak Riki. Betul. Kita mulai dulu deh waktu pas pertama kali debut ketika itu Kakak Riki lawan Persib ya. Iya, lawan Persib. Ya, lawan Persib. Dan pengalaman apa yang Kakak Riki dapatkan di saat ya berseragam PSS Sleman, debut lawan Persib ketika itu dengan rekan tim kerja yang baru, pelatih-pelatih yang baru juga dengan head coach Seto Nurdiantoro. Kalau pengalaman saya waktu itu saya baru gabung terus saya masih dibilang lah masih penyesuaian lah begitu. Masih penyesuaian terus akhirnya coach percaya waktu itu lawan Persib Bandung saya dimainkan. Memang waktu itu agak berat karena sudah tertinggal 2-0. Kayaknya sudah saya bilang sudah yang penting saya harus berusaha untuk berikan yang terbaik. Gitu. Akhirnya sudah bermain tapi ya akhirnya kami kalah gitu. Iya. Cuma memang ada proses penyesuaian memang. Dan dapat juga nih pecah telur juga. Lawan Borneo. Saya lihat di situ Kakak Riki sebetulnya memang ada satu pertandingan yang dimana Kakak Riki cetak gol tapi offside kan sebelum lawan Borneo itu ya. Namun pada akhirnya memang waktu Tuhan baik. Waktu Tuhan datang di saat yang tepat juga. Kita bermain di kandang lawan Borneo di momen yang krusial. Dan Kakak Riki cetak gol di situ, melihat Kakak Riki selebrasi ya. Saya senang sekali tuh. Wah, akhirnya Riki Cawor bisa untuk kasih gol untuk PSS Sleman. Feelingnya seperti apa Kakak Riki? Saya juga waktu cetak gol tuh saya juga kaget ya. Maksudnya tiba-tiba bola langsung di sini, di saya langsung akhirnya gol. Ya, kalau feeling saya sangat senang bisa cetak gol waktu itu terus bisa membantu tim juga untuk menang. Itu saya sangat senang sekali waktu itu.
Ya, intinya bisa cetak gol dan membantu tim untuk menang lah. Iya. Secara catatan individu ada Iya. dapat di situ. Tim Bisa menang. tim menang ya. Setelah mungkin aku bisa bilang memang momennya tidak mudah buat PSS Sleman. Iya. Kita beberapa kali kalah. Tapi menang lawan Borneo itu akhirnya kan apa ya, menambah motivasi juga. Menambah semangat kan Iya. untuk pemain-pemain yang lain termasuk juga Kakak Riki. Dan gol yang kedua nih juga luar biasa ciamik Kakak Riki. Iya. Prosesnya oke banget dan apa ya, dengan 2 gol yang Kakak Riki sudah dapatkan tentunya menjadi sebuah pencapaian juga, tapi tidak hanya berhenti di Iya, situ. Iya. Goalsnya Kakak Riki atau mungkin wish Kakak Riki di PSS Sleman, harapan Kakak Riki di PSS Sleman seperti apa, Kak? Harapan saya ya saya bisa cetak lebih banyak gol lah di sini. Bisa lebih cetak banyak gol, terus bisa bermain dengan apa, memberikan apa yang saya punya gitu. Memberikan yang terbaik dari saya untuk tim gitu. Terus bisa membawa PSS Sleman ke tempat, maksudnya ke apa ya, ke tempat yang lebih baik lah gitu, dari yang sekarang. Iya. Termasuk juga sebetulnya yang apa ya, mungkin aku juga bisa bilang saya sangat bersyukur lah gitu. Ya PSS fans juga pastinya tahu bahwa Kakak Riki kan bukan hanya di paruh musim kedua saja, Ya. tapi juga di musim depan Kakak Riki masih bersama dengan PSS Sleman. Ya. Mungkin juga ada preparation khusus atau persiapan khusus nih Ya. bagi Kakak Riki untuk menghadapi musim yang baru. Kalau untuk saat ini kan kita tinggal 2 pertandingan lagi. Ya. Tapi karena toh juga memang kondisinya di liga musim ini tidak seperti liga-liga sebelumnya, ada waktu untuk dipersiapkan. Iya. Tadi Kakak Riki sudah sampaikan bahwa ingin kasih gol lebih lagi, Ya. ingin kasih untuk membawa PSS Sleman di tempat yang semestinya gitu ya. Buat musim depan sudah ada gambaran Kakak Riki mungkin yang ya Kakak Riki inginkan lah gitu untuk PSS di musim depan bagaimana? Ya, kalau saya secara pribadi mungkin secara fisik saya mungkin agak perbaiki lagi untuk musim depan. Seperti itu. Terus untuk PSS Sleman ya saya berharap musim depan kita lebih baik lah dari yang sekarang. Mungkin kita bisa berbicara banyak lah di Liga 1 musim depan. Itu sih harapan saya untuk PSS. Ya. Semoga bisa Nah, dapat ya Kak untuk Amin. musim depan. Nah ini yang aku juga mau tahu nih Kak, kalau seandainya untuk saat ini di PSS siapa yang paling dekat sama Kakak Riki? Kalau Dipilih 5 nih Kak, yang paling dekat gitu. yang paling dekat Tot sih. Kakak Tot, Ya, Tot. yang lainnya lagi? Tot, kakak Haris Tuharia Aris Tuarea, sama kakak apa ya? Sanjaya. Sanjaya? Ya, Sanjaya. tiga pemain Iya. nih ya. 2 lainnya ada nggak? Yang mungkin jadi teman ceritanya Kakak Tot atau teman bercandanya Kakak Tot biasanya siapa? Apa ya? Kakak Marco? Jonathan. Oh, Ya. Jonathan. Sama Cap Kim Kurniawan. Kim Kurniawan. Oke. Jadi tapi kalau seandainya untuk yang teman-teman apa yang mungkin curhat ada Kakak Ya, Tot di ya, situ ya. Tot, ya. Ini baru pertama kali ketemu di sebelum di Persipura. Iya, Persipura Di juga. Persipura. Sebenarnya sebelumnya di Persipura, tapi kan waktu kan dia sudah ada kena sanksi. Oh Terus iya, ya, makanya betul. Ya. ya baru sempat lagi gabung Baru sempat lagi lebih gabung. dekatnya sekarang di PSS Iya, ya. lebih dekat di sini Iya, ya. lebih dekat sekali. Nah, sekarang aku pengen tahu nih Kak, biasanya kalau saya sama Kakak Tot, karena kan aku belum pernah podcast nih Iya. sama Kakak Tot di sini. Mungkin bisa jadi bahan nih buat aku nih Kak. Kalau saya besok podcast sama Kakak Tot Vere. Iya. Kakak Tot Vere kayak gimana sih kalau menurut Tot Kakak Riki? Tot apa orangnya asik, maksudnya terbuka lah gitu. Kita kalau macam bicara gitu macam enak saja gitu, nyambung ya gitu. Terus kalau macam ya Kalau candaan-candaan gitu biasanya. candaan ya oh candaan apa ya, Biasanya apa tuh sering Mungkin- mungkin ada sebutan apa khusus gitu buat Kakak Tot kah? sebutan kalau candaan macam khusus begitu tidak ada sih gitu.
paling macam kalau sudah ketemu lihat muka saya sudah tertawa lah gitu. Ya kayak bahan candaan kita tuh Kakak Marco ya. Iya. Jadi kalau saya dan Ton kalau sudah lihat Kakak Marco tuh sudah tertawa ya. Apa yang membuat kalian berdua lihat Kakak Marco jadi tertawa? Saya aja lihat Kakak Marco jadi takut loh biasanya. Aduh, gimana ya? Kakak Marco tuh maksudnya orangnya lucu ya gitu. Orangnya lucu. Ya, semua pemain tahu lah apa yang Iya. Saya pernah kaget waktu itu tuh kalau kita bicara Kakak Marco, wajah sangar kan. Iya. Terus tiba-tiba dia bicara, saya langsung ketawa tuh sama Kakak Marco. Kakak Marco, kenapa Tuhan adil ya? Kakak, apa kabar kak? Tapi emang lucu ya. Itulah apa yang namanya kekerabatan yang ada ya di first team PSS Sleman nih, PSS Fans. Karena memang kadang tuh saya juga kalau saya mau bicara sama Kakak Marco sungkan gitu kan. Kakak Tot pun juga sungkan gitu kan saya gitu. Tapi kalau misalkan untuk di mes sendiri kan kamar sendiri tuh, tapi biasanya yang sering main ke kamar Kakak Riki atau mungkin Kakak Riki sering main ke kamar siapa tuh biasanya? Kalau kita nih kalau main jarang sih gitu. Oh, jarang main nih malah. Kalau macam ke kamar sini jarang sih. Jarang sekali kalau macam dari kamar sini kita ke sana. Main-main masa gitu. bertamu itu jarang sekali. Oh, jarang toh? Ya, jarang. Lebih banyak istirahat sih kalau kita. Kakak Riki punya hobi apa? Biasanya? Saya nonton basket sih kalau. Oh, nonton basket? Suka basket juga berarti suka kakak? basket ya. Apa tim basket favorit Kakak Riki? Golden State Warrior. Oh, berarti kalau yang di Jogja ada basket Kakak nonton? Oh, tidak sih. Tidak? Iya. Tapi senang nonton Iya, gitu ya? senang nonton ya, nonton. Oh, oke. Pernah main basket juga berarti? Cuma kalau lempar-lempar kering saya. Karena kalau macam main basket juga terlalu banyak peraturan, takutnya main salah ini terlalu banyak full nanti. Kalau pas Kakak Riki pulang ke Merauke ke pengalaman tuh, biasanya hobi apa yang sering Kakak lakukan di sana? Bareng sama keluarga atau mungkin bareng sama adik-adik? Kalau Ke pantai kan dekat dengan pantai? Iya. Kalau ke sana apa ya? Lebih banyak kita piknik lah gitu sama teman-teman. Piknik ya? Ya, cari ikan gitu. Piknik. Itu yang sering saya lakukan kalau pulang. Kakak Riki healing cukup pulang kampung maksudnya. Enak kali pun. Kalau jarak dari rumah ke pantai berapa lama? Ya, Atau berapa? kurang lebih Kilo? 5 sampai 6 kilo lah. Wah, dekat sekali ya. Iya. Apa nama pantai di sana, Kak? Pantai Lampu Satu. Pantai Lampu Satu. Lampu Satu. Iya. Berarti kalau nanti aku ada kesempatan bisa ke Merauke, aku main ke rumah Kakak Riki ya. Iya. Sepertinya seru di sana. Cuman hobi mancing nggak, Kak? Tidak terlalu hobi, tidak suka mancing lagi. Oh, tidak suka. Berarti pernah. Tidak pernah tapi tidak terlalu suka. Tidak terlalu suka ya. Oke. Karena kan kebetulan di sini kita ada sungai kan. Iya. Kawan-kawan aku seneng banget Kak mancing gitu, dan kebetulan memang kita tempatnya nyaman sekali ya. Iya. Ini kita lagi ada di Kejawa PSS Fans Cabot 1911 Coffee House. Ada di Jalan Palagan, dan lebih tepatnya lagi, lebih asiknya lagi karena memang kebetulan Cabot 911 ini belakang-belakangan sama kantor Oma PSS gitu. Jadi ya kita senang banget bisa ada di sini. Kakak Riki juga nyaman ya di sini ya. Sangat nyaman. Tempatnya rindang, terus juga cocok untuk dikunjungi bareng sama keluarga, teman-teman, buat ngobrol santai, menunya juga enak-enak. Terima kasih Kejawa Cabot 1911 Coffee House. Lanjut lagi Kakak Riki. Ya. Tadi kita sudah ngomong seputar sepak bola, kemudian juga bagaimana Kakak Riki mengawali karir semuanya lah gitu kan. Terus juga kekerabatan Kakak Riki di PSS Sleman bersama dengan rekan-rekan yang ada di PSS Sleman. Ya. Nah, aku juga pengen tahu nih kan Kakak Riki ini juga seorang ayah. Wah, Ya. Seberapa besar makna keluarga nih, dan juga dengan kehadiran Baby Shane Ya. untuk Kakak Riki. Iya, maksudnya dengan kehadiran anak itu saya merasa macam saya punya tanggung jawab gitu. Jadi saya lewat sepak bola saya maksudnya ingin kerja untuk anak saya gitu. Sih, maksudnya kurang lebihnya gitu sih. Maksudnya saya ingin bekerja untuk dia gitu. Untuk berikan dia yang terbaik lah gitu.
ini kan karena memang kebetulan ini kan podcast yang tentunya akan selalu ada nih ya. Nanti kan kalau misalkan kakak Ricky punya anak, Shane sudah besar, pasti nanti dia juga bisa nonton podcast ini gitu kan, melihat ayahnya berjuang untuk apa ya, membesarkan dia, memberikan yang terbaik lah buat Shane gitu. Nanti kedepannya mungkin kakak Ricky sudah punya gambaran gitu, Shane bakal ngikutin footstep dari kakak Ricky atau mungkin apa nih yang kakak Ricky pinginkan gitu nanti? Ya, kalau saya sih, saya maksudnya melihatnya itu macam bagaimana ya, apa ya, saya tergantung anak sih. Kalau kan kalau bermain bola juga kan maksudnya nasib tuh. Iya. Saya bisa bilang nasib karena tidak semua bisa sukses gitu. Dan saya lihat kalau memang ya dia kalau bermain bola bagus ya saya kasih ke masukkan ke SSB gitu. Kalau tidak kayak biar sekolah aja gitu. Itu sih maksudnya gambaran untuk dia kalau sudah besar. Iya. Keluarga dengan kakak Ricky merantau gitu fully support. Support, sangat support. Saya tuh setiap kali mau bertanding, saya telepon mama saya dulu gitu. Bantu doa. Telepon mama ya, dulu. doa dulu. Kalau mama saya doa pasti saya main baik kayak gitu. Tapi kalau macam saya tidak telepon, saya macam hati macam aduh sebentar saya mainnya gimana gitu. Seperti ada yang kosong ya. Iya. Gitu. Jadi memang itu menjadi apa ya, ritual. Iya. Kalau saya memang doa mama ya, sangat penting. Ini jangan-jangan kemarin 2 gol kemarin sebelum Iya, nyetak gol ya, sebelum main telepon mama. Iya, telepon mama. Kemarin belum nyetak gol berarti belum telepon mama. Iya. Karena memang sebelumnya tuh kan memang jaringan di Merauke lagi gangguan waktu itu. Makanya saya tidak telepon orang tua, aduh. Ini sebentar saya mainnya gimana gitu. Iya, itu sih. Sangat berpengaruh banget ya. Iya, sangat berpengaruh. Dari support dari orang tua termasuk mama, Iya. istri juga. Iya. Jadi apa ya? Emang benar sih doa ibu itu Iya, bisa doa benar-benar ibu, iya. memberikan kelancaran. Itu memang saya percaya sekali memang. Apa yang kakak Ricky sudah berikan untuk keluarga, untuk ibu? Kalau sekarang rumah sih sudah kasih. Puji Ya, Tuhan. rumah untuk keluarga terus ya. Iya sih baru rumah gitu. Sudah saya kasih. Maksudnya tempat yang penting bapak dan mama bisa tempati lah gitu. Iya. Itu sih, rumah saya yang sudah saya. Itu mimpi dari semua anak dan terutama juga dari kakak Ricky. Sudah bisa untuk apa ya, merealisasikan itu udah. Wow, luar biasa. Congratulations loh sekali lagi kakak Ricky ya. Dan memang maksudnya sebelum pon juga memang rumah saya tidak terlalu bagus sih. Tidak terlalu bagus. Waktu memang rumah saya itu 2 kamar saja. Tapi mama saya itu bilang ini kamarnya satu untuk kamu saja gitu. Terus satunya nih bapak dan mama, terus adik-adik saya itu tidur di ruang tamu gitu aja. Tapi sudah saya bilang pas sebelum pon juga saya bilang sudah nanti saya janji lah setelah pon dapat uang pasti saya belikan mama rumah. Akhirnya sudah bisa saya selesaikan lah gitu. Bisa kasih orang tua rumah. Itu keyakinan dari kakak Ricky dan sekarang kakak Ricky sudah bisa untuk memberikan itu ke keluarga. Iya. Bukan cuma untuk mama dan papa tapi juga untuk adik-adik yang lain toh. Iya, puji Tuhan. Wow. Sangat bangga loh dengan kakak Ricky. Mungkin ada yang ingin kakak Ricky sampaikan ke keluarga tuh kalau lewat podcast ini. Apa ya? Saya maksudnya minta dukungannya. Jangan bosan-bosan lah dukung doa untuk saya. Jangan bosan-bosan dan semoga tentunya jaringan harus selalu lancar ya. Ini Merauke. Iya. Jadi biar kakak Ricky di setiap pertandingan besok musim depan sebelum pertandingan masuk jaringan up, telepon mama dulu. Telepon lagi. Jadi biar bisa banyak gol lagi. Iya. Amin. Nah, kakak Ricky, tadi sudah bercerita seputar keluarga yang ternyata memang punya makna sangat besar untuk kakak Ricky, terus juga harapan dari kakak Ricky untuk PSS Sleman di musim depan, perjalanan karir dari kakak Ricky deh, dari mulai Papua sampai saat ini ada di PSS Sleman gitu. Masih ada semusim lagi bersama dengan PSS dan tentunya juga kakak Ricky sudah merasakan atmosfer di Maguwo Harjo. Atmosfer yang tentunya memang
bisa saya bilang berbeda dengan yang lain-lain Iya. toh. Karena memang kita punya support system PSS Iya. dengan adanya komunitas supporter gitu yang selalu hadir di stadion. Mungkin terakhir gitu Kak Riki, ketika bermain di kandang, apalagi juga besok lawan Bali United, Iya. menjadi match home terakhir. Iya. Pasti mungkin ya Kak, aku bisa katakan rame nih. Iya. Gitu. Apa yang Kak Riki mungkin bisa apa ya, rasakan betul gitu ketika bermain di kandang gitu Kak? Iya, kayak kemarin lah lawan Borneo, saya pas dipercaya coach saya tuh jadi starter, saya pas masuk lapangan itu udah pas sudah tiup, saya lihat BTS sudah ramai tuh, aduh, supporter banyak itu macam. Memang saya sempat merinding sih waktu itu. Saya sempat merinding, makanya saya harus lari terus, jangan capek gitu. Harus berusaha berikan yang terbaik dan ya, memang sih kehadiran supporter itu sangat membantu kita pemain lah. Kan sebelumnya juga di 7 pertandingan kan kita tanpa supporter, makanya kita merasa Ada yang kurang? ya kita macam seperti apa ya, bermain di kandang tapi macam kita lagi main keluar gitu, karena tidak ada supporter makanya dengan adanya supporter kayak kemarin tuh memang sangat membantu lah. Itu kan supporter juga hadir kan, ada banyak, maksudnya bisa mengintimidasi lawan. Sangat membantu lah, itu jadi kekuatan apa tersendiri untuk kita pemain gitu, untuk ya bisa. Dan harapan dari kita semuanya adalah di musim depan tidak ada lagi pertandingan kandang tanpa penonton ya. Iya, mudah-mudahan lah. Selalu ada penonton, Selalu ada penonton. selalu untuk kasih atmosfer yang bikin lawan takut dulu Iya. sebelum lawan PSS. Kak Riki, terima kasih banyak. Yap. Cerita-cerita yang luar biasa, nanti kita ketemu lagi Kak Riki. Doa yang terbaik untuk Kak Riki besok lawan Bali United. Amin. Kasih yang terbaik Kakak, pertandingan home terakhir kita. Dan untuk musim depan, kasih yang terbaik juga pastinya. Siap. Bukan Amin. hanya Amin. untuk PSS, Ya. lambang candi di dada, tapi juga tentunya untuk keluarga Kakak Riki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih juga nih untuk ke Jawa, Cabot 1911 Coffee Shop yang udah kasih tempat yang sangat luar biasa, sangat elegan, dan tentunya juga ini menjadi kesempatan yang keren untuk PSS Podcast bisa berkolaborasi di Cabot 1911 Coffee Shop. Kakak Riki, thank you sekali lagi. Dan untuk PSS fans, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe PSS TV. Plus juga tentunya support our new platform. Ya, ada Noise, kemudian juga Spotify udah aktif lagi. Dan apa yang saat ini ada di PSS Podcast juga bisa untuk dinikmati di Noise dan juga Spotify. Last but not least, Kakak, PSS Sleman Ale. Oke? Oke. 1, 2, 3. PSS Sleman Ale. Ale. Mantap, puji Tuhan luar biasa.